Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi yang berikutnya lagi ya, tentang metode penelitian dan data penelitian. Nah, metode penelitian ini merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Jadi di sini metode penelitian itu nantinya akan memberi gambaran rancangan penelitian, di antaranya adalah satu, ya, metode penelitian itu prosedurnya, ya, langkah yang harus ditempuh, waktu penelitiannya, sumber data, langkah. Jadi langkah-langkah apa saja dari data-data tersebut agar diperoleh dan dilanjutkan untuk diolah dan dianalisis. Jadi di sini yang namanya metode penelitian itu adalah prosedurnya. Jadi dari awalnya apa sampai berakhir apa, gitu ya. Langkah yang harus ditempuh, waktu penelitiannya, sumber datanya, dan dengan langkah apa data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis, gitu ya. Secara umum metode penelitian terbagi ke dalam beberapa jenis, ya. Di antaranya adalah metode penelitian kualitatif. Kemudian metode penelitian kuantitatif, metode penelitian survei, metode penelitian deskriptif, dan metode penelitian ex post facto. Nah, ini adalah jenis metode penelitian secara umum, ya, yang tadi telah disebutkan. Ini Anda sekalian biasa membaca, dan tulisan yang ditebalkan adalah hal yang penting untuk setiap metode penelitian pada masing-masing klasifikasi metode penelitian, ya, di situ, ya. Jadi kualitatif itu fenomena sosial, metode kuantitatif moda yang bersifat matematis statistik, metode survei pengamatan, pengukuran dan pencatatan di lapangan, deskriptif menggambarkan keadaan subjek atau objek, gitu ya. Metode ex post facto penelitian yang dilakukan setelah apa yang akan diteliti itu terjadi. Nah, ini hal-hal yang penting, kemudian penjelasannya Anda sekalian bisa membaca secara detail. Nah, jenis penelitian geografi pada umumnya, kalau beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang jenis-jenis penelitian secara umum. Nah, yang digunakan pada umumnya pada penelitian geografi itu akan saya terangkan pada saat ini. Jadi berdasarkan prinsip geografi, pengetahuan geografi diperoleh melalui kegiatan penelitian. Untuk melakukannya itu perlu metode. Nah, ini penelitian geografi berguna untuk mempelajari apa? Karakteristik bumi dan kegiatan atau aktivitas manusia. Beberapa bentuk metode penelitian adalah studi lapangan, ada pemetaan, ada wawancara, dan ada kuantitatif. Jadi yang umum ada, kemudian yang penelitian geografi itu diklasifikasikan sendiri. Jadi umumnya yang digunakan di antara yang umum itu adalah tadi yang bisa menonjolkan karakter bumi dan kegiatan manusia, itu memakai studi menggunakan metode penelitian geografi ini. Yang pertama adalah studi lapangan, berarti langsung dilakukan di lapangan, berguna untuk mengetahui tadi itu, ya, fenomena geosfer dan aktivitas manusia. Nah, namanya juga studi lapangan, maka langsung terjun ke lapangan. Dengan melakukan studi lapangan, nanti kita akan mengetahui karakteristik khusus permukaan bumi atau aktivitas manusia secara langsung. Nah, kemudian yang kedua adalah pemetaan. Nah, ini nanti namanya pemetaan itu harus diseleksi, ya, objeknya diseleksi untuk memberikan informasi
di wilayah daerah penelitian yang akan dipetakan. Nanti seleksi ini akan menghasilkan informasi objek terpilih yang diperlukan sehingga dapat menggambarkan tempatnya di mana, polanya bagaimana, karakter dari geografi dalam peta seperti apa. Yang ketiga adalah dengan wawancara. Berarti kalau wawancara itu mengajukan pertanyaan langsung kepada responden tentang hal-hal yang diperlukan atau yang diketahui. Nanti responden ini diharapkan bisa menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang kita sampaikan. Metode ini dipilih bila hal yang ingin diketahui tidak dapat diperoleh dengan metode pengamatan. Salah satu contohnya adalah alasan penduduk tetap tinggal dalam wilayah rawan bencana banjir, misalnya kok tetap di situ kenapa ya? Itu pasti ada alasannya. Walaupun sebetulnya karakternya adalah wilayah banjir, tetap aja mereka tinggal di situ. Yang keempat adalah metode kuantitatif, merupakan metode penelitian geografi yang menggunakan perhitungan matematik dan statistik. Pengujian hasil penelitian yang berupa angka-angka dilakukan dengan bantuan komputer. Biasanya ini analisisnya dengan statistik ya. Nah, ini nanti peneliti dapat menyederhanakan informasi yang rumit dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang data penelitian. Data penelitian adalah fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Nah, terdapat beberapa jenis data berdasarkan sifat, sumber, dan skala pengukurannya. Nah, ini ada 3 kolom yang Anda sekalian bisa membaca gitu ya, secara seksama gitu ya. Jadi dasar sifatnya ada kuantitatif, ada kualitatif gitu ya. Sebetulnya kuantitatif juga bisa dikualitatifkan, yaitu ya nanti mungkin pada materi yang berikut. Kemudian berdasarkan sumber ada 2, primer dan sekunder. Berdasarkan skala pengukuran ada nomina, ordinal, interval, dan rasio yang kuliah sebelumnya sudah disampaikan. Nah, sekarang kita menjelaskan tentang cara perolehan data. Ada 2 macam ya, metode pengumpulan data primer dan sekunder. Primer berarti sumbernya langsung ya, sumber awal dari individu atau perseorangan atau benda gitu ya, atau karakteristik alam. Kemudian peneliti melakukan observasi sendiri baik ke lapangan maupun laboratorium. Pelaksanaannya dilakukan dengan survei atau percobaan. Survei di sini dilakukan dengan cara mencari data di lapangan atau di sasaran penelitian. Nanti tugas observer atau peneliti itu apa? Menentukan bentuk data yang akan diukur, karakter yang akan diteliti, melakukan pengukuran datanya, melakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik tertentu. Teknik pengumpulan data pertama adalah dengan wawancara responden. Suatu cara pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada informan atau pihak berkompeten dalam permasalahan tertentu. Biasanya pertanyaan diajukan telah disiapkan lebih dahulu ya, yang diarahkan kepada informasi untuk topik penelitiannya sebagai panduan. Penanya harus jeli ini ya, hati-hati ini. Bukan hanya pertanyaan yang telah disiapkan saja, tetapi harus bisa membuat improvisasi, juga informasi yang menarik yang perlu diketahui lebih lanjut untuk menurap atau mengambil data sesuai dengan
objek yang akan diteliti. Kelemahan wawancara di sini, data informasi yang dikumpulkan itu terbatas ya, karena memang penyederhanaan ya. Dalam wilayah yang luas akan memerlukan waktu dan biaya yang cukup banyak. Pewawancara, responden, dan daftar pertanyaan sangat memegang peran penting dalam keberhasilan perolehan data yang akurat. Yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Yang kedua adalah angket ya. Ini jawaban tertulis dari informan atas dasar kuesioner dari peneliti. Keuntungannya dapat dikirim via pos. Peneliti dapat memperoleh data yang cukup dalam skala ruang yang luas. Cuman kelemahannya ya pasti ada ya. Tidak semua daftar pertanyaan itu dikembalikan. Dapat memungkinkan muncul kesalahpahaman sehingga berlainan dengan pertanyaan yang dimaksudkan, dan ada 2 pertanyaan yang tidak dijawab. Kemungkinan juga ada terdapat jawaban yang tidak jelas. Yang ketiga adalah dengan polling atau telepon atau observasi langsung ya. Ini biasanya digunakan oleh unit-unit yang segera ingin mengetahui kepopuleran gitu ya. Terus misalnya barang itu bisa diterima masyarakat apa tidak gitu ya. Contohnya adalah acara di TV itu gimana ya, ratingnya gimana ya, untuk menentukan rating dari sebuah acara di TV. Atau kalau pilkada, ini mau pilkada, yaitu untuk mengetahui kemenangan dari calon tertentu gitu ya, secara cepat tuh, pakai polling. Percobaan ini eksperimen dilakukan jika data yang ingin diperoleh belum tersedia atau sengaja akan dilakukan percobaan. Dengan demikian, variabel yang akan diukur harus dibangkitkan atau dibuat melalui percobaan. Nah, kalau kita itu misalnya bisa juga percobaan ya, tentang contohnya ini saya beri contoh dulu. Misalnya pada kemiringan lereng tertentu itu erosinya berapa. Jadi nanti dibuat curah hujan buatan dengan intensitas tertentu, kemudian nanti erosinya berapa gitu ya. Contohnya adalah itu. Nah, Anda sekalian bisa memberikan contoh-contoh yang lainnya, monggo ya. Ini contohnya kalau geografi dengan percobaan itu seperti apa. Yang berikutnya adalah bagaimana cara mengumpulkan data sekunder. Ini biasa disebut dengan menggunakan dokumen. Jadi namanya sekunder itu berarti tidak langsung. Kalau primer langsung. Secara tidak langsung mengambil data sendiri, memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak yang lain. Data sekunder merupakan data primer diperoleh pihak lain atau data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain, baik dalam bentuk tabel maupun diagram. Metode pengumpulan data sekunder digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan atau gambaran pelengkap, namun tidak menutup kemungkinan untuk diproses lebih lanjut sebagai data yang pokok. Nah, nanti analisa metodenya adalah metode analisis data sekunder gitu ya. Yang pada masa Covid ini biasanya kita memanfaatkan tadi itu ya, data-data sekunder agar kita bisa melakukan penelitian. Nah, jenisnya diantaranya adalah media massa, BPS, lembaga pemerintah atau swasta, lembaga penelitian atau pusat bank data, hasil penelitian perorangan, penelitian kepustakaan, jurnal, publikasi ilmiah ya, proseding, hasil konferensi atau laporan ilmiah. Nah, kira-kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda tetap bisa konsentrasi untuk menerima mata kuliah ini atau
materi ini manfaat bagi kita semuanya, terutama Anda sekalian bisa mengaplikasikan apa yang telah saya sampaikan. Sekian dulu dari saya, kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.